Saya kurang percaya karena tidak ada penggerebekan yang ditampilkan oleh pihak penegak hukum, begitu. Masih tanda tanya, iya masih misteri karena juga belum berbicara. Ditangkapnya seperti apa? Jangan-jangan nanti munculnya udah bonyok, kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Ditangkapnya di mana, prosesnya seperti apa kan kita harus tahu gitu loh. Palingan dalam waktu dekat ini kita melihat dulu nih yang katanya Egy tertangkap itu buka suara. Lalu kita lihat di keterlibatan apa yang dilakukan oleh bapaknya Eki gitu, Ibtu Rudiana gitu. Dan bagaimana bisa terjadi ketika anaknya meninggal 2016 pada Agustus, lalu beberapa bulan kemudian beliau mendapatkan rekomendasi sepertinya ya menjadi seorang perwira, naik jabatan gitu, itu juga harus diusut gitu. Iya, sebenarnya itu clue sih, clue yang paling jelas sebenarnya. Ada apa di belakang itu? Karena ini sesuatu yang memang terjadi dan bukan saya mengada-ada gitu. Kan kalau kita menganalisa itu kan dari berbagai sudut pandang, maka saya melihatnya dari situ dulu. Dari ada apa, lalu dia dapat jabatan, dapat penghargaan, itu kenapa? Kenapa dia diam saja 8 tahun ini dan baru bersuara sekarang dan menyuruh masyarakat Indonesia untuk bungkam? Ada apa gitu. Bahkan ada rumor, bukan rumor, baru-baru aja ada berita beberapa jam yang lalu itu katanya banyak pihak yang menginginkan untuk bapaknya Eki ini dicopot jabatannya begitu. Artinya kan tidak mungkin dari semua opini itu tercetuslah bahwasannya jabatannya harus dicopot. Ada apa? Nah, itulah tadi kata seorang gadis cantik bernama Tengku Sansabella mengenai kasus Vina dan Eki yang masih menyimpan banyak misteri. Oke guys, soal kasus dan Vina ini memang sungguh sangat membingungkan. Kemarin seorang DPO bernama Peggy sudah ditangkap. Dan kepolisian dari Polda Jabar juga sudah mengadakan konferensi pers dan menjabarkan apa keterlibatan dari seorang Peggy Setiawan dan menunjukkan bukti-bukti yang ada. Lalu setelah konferensi pers selesai, seorang Peggy Setiawan mengatakan kalau dia tidak bersalah dan dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Dan dia juga mengatakan rela mati apabila dia terlibat dalam kasus ini. Dan hal itu juga menjadi sorotan publik. Dan hal itu juga menjadi tanda tanya besar bagi publik. Yuk kita simak video kompilasinya. Memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepompongan. Jadi di luar, sejak kapan di kota. Sejak kapan itu? Ya sudah lama. Makanya kami juga agak bingung nyari nama Peggy Setiawan itu istilahnya banyak nama Peggy di Kepompongan. Ada kurang lebih sementara ada 5. Nah itu, sedangkan Peggy yang kemarin dibawa oleh pihak kepolisian itu kehidupannya di kota. Bandung itu ya? Bandung itu bekerja dengan orang tuanya. Apa Pak? Buruh bangunan. Iya. Di kota ini di mana Pak? Maksudnya ya, kotanya itu biasanya di Pelandakan, di Majasem gitu ya. Jadi tidak bergaul dengan pemuda Kepompongan. Pak, Majasem ini maksudnya dekat sekitar SMP 11 Pak? Atau bagaimana? Ya, kalau mainnya di sekitar SMP 11 atau di Pelandakan karena orang tuanya juga tempat tinggalnya di situ. Jadi jarang main ke bloknya dia ya? Wah nggak pernah, jarang sama sekali. Jarang yang kenal juga Pak? Jarang yang kenal juga. Nah itu. Nyangka nggak sih Pak, ada warganya yang dibawa polisi Pak? Nyangkal tidak? Nyangka enggak? Menyangka enggak? Allah alam ya, kami sebenarnya selalu memonitor anak muda ya. Jauh ini juga banyak
pemuda-pemuda yang diviralkan melalui TikTok, medsos, ya berkoordinasi dengan gurunya. Ya, tapi yang Peggy Setiawan ini tidak pernah koordinasi dan tidak pernah merasa apa gitu tuh. Jadi yang lainnya ribut sampai kami harus sempat mau nyewa pengacara karena apa diguncikan semacam itu. Tapi semua itu ya saya serahkan kepada pihak kepolisian, ada yang mempunyai kewenangan. Nah itu sebenarnya. Pak Hu, Peggy Setiawan kan sempat DPO tuh dari 3 orang itu DPO ya. Sebelumnya Pak Hu sudah tahu nggak? Oh ini Peggy warga kita nih. Nah Peggy itu. perong-perong itu. Ya, saya tidak tahu sama sekali karena guncingan itu di mana-mana, bukan hanya di Kepompongan saja. Pernah sempat di Banjarwangunan juga rame, ya itu. Tapi kita tidak pernah tahu fotonya, apanya, hanya nama-nama saja. Maka dari itu Pak Hu nggak melaporkan ya? Ya tidak melaporkan, mau nama Peggy banyak mau dilaporkan satu-satu, karena itu kewenangannya kepolisian, bukan kewenangan Artinya saya. Saya sudah nemuin ibunya Peggy ya, ditangkap itu. Kalau ibunya sih sampai kemarin saya ajak ngobrol bersikeras bahwa pada waktu kejadian tanggal 27 Agustus anaknya sedang bekerja di Bandung jadi kuli bangunan. Kan gitu. Saya tidak mau menyimpulkan ya karena saya bukan penyidik. Biarkan itu nanti penyidikan yang menemukan jalannya, dan kalau harus sampai ke pengadilan, ya pengadilan yang menentukan kebenarannya. Kalau Linda itu temennya? Temennya Vina. Temennya Vina. Temen sekolah? Kalau itu kurang tahu, teman sekolah atau teman di luar saya kurang tahu. Cuman karena memang adik saya itu tertutup Pak untuk masalah. Kalau Lina itu rumahnya di mana? Di Cipto. Cipto. Iya. Cipto. Cipto itu apa sih namanya? Jalan Cipto, area Kemuning. Jalan Cipto. Iya. Area, iya Pak. Area Kemuning. Area Kemuning. Iya, Ibu pernah ke sana? Pernah. Oh, pernah ke rumahnya Linda. Linda. Orang Iya. tuanya masih ada nggak? Kemungkinan masih ya. Kemungkinan masih ya. Karena- Ada nomornya nggak? Jalan Cipto nomor berapa? Gitu? Ada. Nggak ada. Dari sini deket nggak? Jauh sih. Jauh. Iya. Setengah jam nyampe nggak? Oh nggak nyampe. 15 menit nyampe. Kesini ke Cipto berapa lama? 10 menit. Oh, gitu. Saya mau nemuin Linda. Karena kan saya mengurut ini Linda. Ya walaupun nanti Lindanya udah nikah, alamatnya di mana, saya mau nanya sama orang tuanya Linda di mana. Dulu Linda kesurupannya di mana? Di rumahnya. Di rumahnya. Iya. Oh, di rumahnya kesurupannya ya. Iya di rumahnya. Dan Cuman kemudian masuk- Linda itu masuk gangnya. menyebut nama Peggy ya? Iya. Egi, Egi. bukan Peggy. Bukan Egi. Egi. Dan menyebut 12 orang pelaku itu. Iya. Cuman nggak disebut Nggak satu-satu. disebut. Yang disebut cuma satu orang aja Egi. Egi aja. Yang lain cuma disebutin 12 orang. Iya 12 orang. 12 orang. Nah, kemudian waktu itu kan ibu yang penasaran karena HP-nya masih utuh. Utuh. Kemudian motornya utuh. Yang penasaran, tapi kalau di pengadilan yang menyatakan motornya utuh itu justru bapaknya Eki ya. Saya kurang ingat ya. Nah, yang menyatakan bahwa ada kecurigaan karena HP-nya masih utuh, motornya masih utuh, Iya. itu bapaknya Eki kalau di pengadilan itu. Iya, karena memang dari awal pun dari awal proses pengadilan bapaknya Eki semua. Jadi yang pertama curiga itu ibu atau bapak atau bapaknya Eki atau Kalau Pak yang Rudi? pertama curiga sih kalau dari pihak saya. Cuman kalau dari pihaknya Eki ya kemungkinan dia juga curiga juga. Dia curiga mungkin. juga. Jadi pas mungkin ya nggak tahu. Ya pas mungkin ya. Iya mungkin. Kayaknya yang terbaik itu kita nemuin rumahnya Lina ya. Linda. Linda ya. Masih ingat beli Pak? Ya. Pulang sana jam 1 sih Pak. Kenapa? 1 malam sana. Waktu kesana tuh jam 1 malam. Jadi Oh, ingat-ingat. enggak lupa ya. Iya cuma. Tapi nggak jauh dari CSB sih. Nama apa namanya? CSB. CSB Mall CSB. Mos CSP. Iya. Intuisi atau rasa ibu kira-kira, ibu yakin nggak Peggy ini pelaku? Kalau dibilang yakin atau enggak saya kurang tahu Pak. Memang kan
dari informasi aja saya memang minim gitu Pak. Saya sendiri memang saya akuin informasi saya minim gitu. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa ini 100% Peggy gitu loh, saya nggak bisa. Yang di DPO ini Egy, terus alamatnya kan di kecamatannya Kecamatan Mundu, desanya desa apa? Banjarwangunan. Banjarwangunan. Ya. Nah, sekarang yang ditangkap itu Peggy. Iya. Nah kan, alamatnya mana Peggy itu kemarin? Kepongpongan. Kepongpongan, beda desa kan? Iya. Nama beda, alamat beda. Yang di DPO Iya. Egy, di desa apa namanya Banjarwangunan, Banjarwangunan. Kecamatan Mundu. Iya. Yang ditangkap adalah Yang di Peggy Kepongpongan. di Kepongpongan. Namanya juga udah beda gitu loh. Makanya kalau masalah itu ya saya sih serahkan saja Ke polisian. ke kepolisian gitu. Makanya ada yang tanya yakin nggak? Ya saya sendiri juga sama aja belum ya. Apa maksudnya bukan yakin atau tidak yakin, karena saya sendiri informasinya yang saya dapat itu minim gitu. Hanya sekedar tahu dia dibunuh gitu kan, hasil otopsi seperti itu gitu. Jadi Vinanya nggak pernah bisa bawa motor? Enggak, Dia bonceng. bonceng. Tapi dia itu pakai jaket ekstasi ya? Bukan jaketnya dia sih tapi Pak, Jaket siapa? cowoknya. Oh, jaket Egy. Iya. Apaan? Eki. Eki. Jadi yang anggota ekstasi itu Eki. Kalau saya sih, ngapain sih Kang Deddy ikut campur urusan ini? Bukan ikut campur. Iya. Saya ingin masalah ini tuntas. Yang salah, iya katakan salah. Yang benar, katakan benar. Betul. Yang pelakunya harus ditangkap. Yang bukan pelaku ya tidak boleh menjalani hukuman. Karena ini nggak main-main. Iya. Andai kata sampai proses peradilan, kan ancaman hukumannya pidana mati. Saya mau pamit, saya mau cari Linda. Saya kemarin juga ke Mbak Putri sudah terang-terangan bilang. Ada yang siapa yang pernah cerita Mbak pernah beberapa kali ke rumah? Ya Davina cerita di YouTube Kang Deddy itu loh, kan saya lihat. Iya saya iya Ya, baca ya. kan? Baca aku. Jadi kakaknya Tina itu bercerita bahwa Malinda pernah beberapa kali ke rumah. Iya. Padahal nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Dan kemudian hanya pada waktu peristiwa kematian itu. datang. Tapi nyari-nyari alamat itu kan susah. Cuma saya taunya kayak di sekolahan apa namanya? Kinderfield. Belakang itu katanya. Nah, tapi ke lokasi rumahnya itu? Belum, memang belum ke rumah duka belum, karena saya sudah lemes. Oh, nggak nyampe nengok? Iya, nggak nyampe. Kebetulan badan saya ini kalau kata orang Jawa manis, gimana ya? Cepat dirasuk. Iya, halus. Iya, halus gitu. Halus karena perjalanan hidup yang sangat berat, kehilangan kasih sayang ayah sejak kecil, maka ruhnya nggak ada yang ngisi. Iya, ya kata orang psikologinya begitu. Nah, saya agak sedikit paham yang gitu-gitu. Nah, jadi ruhnya nggak ada yang ngisi. Jadi gini, di ruhnya itu hanya ada ibunya, tidak ada ayah. Sedangkan manusia itu kan yin dan yang, ada dua-duanya. Ketika salah satunya nggak ada, biasanya ini agak sensitif. Ya. Ini tuh bukan kejadian pertama kali kerasukan Vina tuh. Tetangga saya. Sering. Keburu lemas. Setelah itu lemas. Akhirnya dibawa pulang. Kebetulan kan nggak, kalau pingsan itu kan blek, bener-bener nggak sadar. Ini mah hanya lemas, tapi ya udah dibawa pulang lagi. Dibawa pulang lagi tuh udah beda. Rasanya sudah beda. Akhirnya nyampe ke rumah. Ketika nyampe ke rumah, taruhlah dalam bahasa ilmu sosial kita kerasukan. Belum. 3 hari setelah setelah kematian 3 hari. 3 hari baru aku mulai kerasukan. Kerasukannya di depan siapa? Aku tuh yang seingat aku tuh malam tuh kan suka nyisir depan kaca gitu, namanya anak perempuan pakai skincare gitu-gitu kan. Lagi nyisir. Zaman itu sudah ada skincare? Ya sudah. Oh sudah ya, saya baru tahu, soalnya belum pernah pakai. Lagi nyisir rambut, kebiasaan buruk aku tuh sering curhat di kaca gitu loh. Iya, karena itu aspek psikologi. Iya, kayak aku ngerasanya paling nyaman tuh cerita sama diri sendiri aja gitu. Karena ada yang hilang dalam dirinya. Aku cerita di kaca sambil nyisir. Terus udah nggak tahu, tiba-tiba aku kayak ngerasa
badan ini udah sakit, terus bangun-bangun aku udah ditontonin sama orang-orang, dan badan sudah lebam. Dan sudah cerita banyak mungkin sama orang-orang. Iya, nggak tahu. Isi ceritanya kan tidak tahu. Nggak tahu. Isi ceritanya ada yang rekam. Kata menurut keluarga kakaknya Vina yang rekam. Kok kakaknya Vina bisa tahu Mbak Linda kesurupan? Di telepon. Saya yang telepon, Pak. Oh. Kebetulan kan temenan. Kenal ternyata. Kenal. Ditelepon lah. Dia datang. Spontanitas sebagai seorang teman. Waktu kesurupan itu kakaknya Linda datang, ke Vina datang. Direkam lah. Direkam lah sama kakaknya. Isinya itu. Yang isinya itu adalah, kan ini yang dengerin. Isinya apa? Isinya tentang penjelasan kronologis peristiwa kejadian berlangsung aja. Sampai pelaku. Pelaku sih, kalau seingat saya sih nggak pernah disebutin ya satu persatu, cuma kayaknya cuma satu orang doang yang disebutin. Kayak gitu. Kehilangan ibu. Berarti Peggy itu adiknya 4 ya? Iya. Oh, Peggy adiknya 4. Selama kerja di Bapak, dia baik? Baik, alhamdulillah, menurut anaknya pendiam, Pak Ji. Bener nggak merokok? Enggak ngerokok. Bener nggak minum kopi? Nggak minum kopi, nggak minum minuman. Pernah kelihatan minum ciu nggak? Nggak pernah, Pak Ji. Nggak pernah, Pak Ji. Bawa sajam? Nggak pernah. Pakai motor brong? Nggak pernah. Oh. Ikut geng Montracker apa Montracker? Ikut geng Montracker nggak? Saya yang mau tahu nggak, Pak Ji. Enggak. Orangnya di rumah kalau udah kerja yang pulang. XTC itu, Eki. Ini Montracker, nggak pernah. Nggak pernah, setahu saya dengar sama ibunya tuh. Oh, pernah cerita ke Bapak dia senang sama perempuan? Nggak pernah, Pak Ji. Kalau dia suruh, saya pernah jodohin, dia nggak mau pola. Dijodohin sama siapa? Sama saya tuh, dia pernah diangsang-angsangin cewek gitu, tapi nggak mau, dianya apa nggak mau. Oh, dia nggak mau. Iya. Kenapa, Bro? Asal-asalnya nggak mau. Harus pengen nyari duit dulu, bagus atau coba. Pengen nyari duit, iya. Nyekolahin adiknya. Iya, itu tujuannya. Terus kemudian Bapak tahun selama di Bandung pernah nginep bareng sama Peggy? Di sini. Oh, Peggy suka ikut nginep di sini? Iya, ini ngontrak di sebelah ini. Oh. Kontrak ini. Jadi habis kuliah nginep bareng sama Bapak di kontrakan. Sebelum Bapak nikah sama ibu yang baru? Sesudah pun suka kesini? Kesini, Pak, sering banget. Sama ibunya baik? Baik. Akur nggak, Bu? Sewaktu sama ibu. Peggy orang baik nggak? Bener nih. Ya, nggak tahu aja dulunya nggak sekarang. Ngajak sama aku mah tahu. Oh, baik. Ya. Dia suka bareng di sini. Nah, kemudian, sekarang kita cerita nih. Tahun 2016, Peggy di sini juga? Di sini, Pak. Bulan Agustus. Bulan Agustus di sini. Sebulan? Sebulan. Itu berapa bulan tuh? Juni, Juli, Agustus misalnya 3 bulan itu sampai September. Iya, di sini terus sampai. Nggak bangun rumah 4 bulan. 4 bulan, Pak Ji, bangun. Nah, gampang. Waktu itu bulan Agustus ngebangun rumah siapa? Pak Agus. Pak Agus. Di Rancamanyar itu. Bapak tahu rumahnya Pak Agus? Tahu. Alamatnya tahu? Orangnya masih ada nggak? Masih ada. Waktu itu ngebangun rumah di situ. Nah, sekarang tanya lagi. Pas tanggal 27 Agustus yang ada peristiwa pembunuhan lah ya. Bahkan dengan pemerkosaan kalau tuduhannya. Itu di Cirebon. Peggy posisi di mana? Di proyek, Pak Ji. Ada di proyek, ngumpul sama anak-anak. Ngumpul sama anak-anak. Di mes, ya. Saksinya banyak nih. Banyak, Pak Ji. Siap bersaksi? Siap aja, ada. Yang punya rumah juga siap. Oh, yang punya rumah siap. Yang punya rumah kan. Yang punya rumah namanya siapa? Agus. Agus. Yang nungguin, setiap. Agus alamatnya di Rancamanyar, ya kan? Pak Agus ya. Agus siapa? Nggak tahu. Istrinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu bangun rumah. Bangun rumah. Oke. Terus di situ? Ada bapaknya. Sekarang udah almarhum. Bapaknya. Pak Olan. Oh, bapaknya Pak Agus. Bapaknya istrinya. Bapaknya istrinya, mertuanya berarti ya. Terus ada yang temen satu proyek ngebangun siapa aja? Ada Parman, ada Ibnu. Parman, Supri, Ibnu, Supri. Termasuk adiknya Peggy itu, Robi. Adiknya Peggy, Robi juga ikut juga. Situ, ya.
itu nggak pernah misalnya malam itu pulang? Enggak Pak Ji. Saya kontrol di situ, saya pulang sampai jam 10, jam 11 baru saya pulang. Anak-anak udah pada tidur, saya pulang. Dia pulang ke Cirebon kapan di bulan Agustus? Sewaktu saya mah nggak tahu tuh. Saya nggak ingat Pak Ji ke situnya mah. Tapi di bulan Agustus itu dia di Bandung. Di Bandung. Iya, di Bandung. Sampai berarti tanggal 27. Nah, gajian terakhir kapan tuh? Gajian terakhir tanggal 27. Iya. Gajian terakhir kan mundur pasti gajian tuh. Terakhir biasanya gajiannya mingguan apa bulanan? Mingguan, tiap minggu Sabtu gajian. Ya Sabtu. Tinggal lihat tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu hari apa? Coba lihat yang itu hari apa? Setelah tanggal 27, tanggal 28 masih kerja? Masih kerja Pak Ji. Nggak ada libur, pokoknya minggu, nggak ada Jumat, kerja terus non-stop. Kerja terus non-stop sampai selesai? Sampai selesai. Selesainya? Maksudnya? Bulan apa? September. September, jauh ya. Yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran, Bro? Siap saya. Nah, gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aep? Gitu loh. Ya dia biasa nongkrong di situ, pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Yang namanya Peggy. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy? Tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada? Waktu peristiwa itu waktu semalam ada. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Dia sering kumpul sama anak-anak. Waktu kejadian itu Peggy ada? Ada. Di lokasi? Ada. Oke guys, itulah tadi cerita dari seorang kepala desa Kepompong dan juga dari keluarganya serta ayahnya menceritakan bahwa di saat kejadian itu anaknya Peggy Setiawan ada di Bandung bersama rekan-rekan kerjanya. Dan ini menjadi sangat membingungkan, guys. Apakah benar kepolisian Polda Jabar salah tangkap mengenai Peggy Setiawan? Oke guys, menurut kalian bagaimana? Tinggal kalian silahkan komen di kolom komentar. Apa pendapat kalian mengenai kasus ini? Oke, sampai di sini dulu jumpa kita, dan kita akan jumpa lagi di lain waktu tentunya di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komennya. Please guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.